Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Hopefully you are in a good condition. So thank you for watching this video. So today we will learn about simple past tense. Nah, jadi untuk materi hari ini kita akan belajar tentang simple past tense, so which is the basic past tense in English. Jadi simple past tense ini adalah salah satu past tense yang basic dalam bahasa Inggris. Sebelum nantinya kalian akan belajar tentang simple past continuous tense or past perfect tense. Okay, so let's begin. What is simple past tense? Simple past tense is one of the tenses that used to talk about a complete action in the past or in a time before now. Nah, jadi simple past tense itu adalah salah satu tenses yang digunakan untuk menyatakan kalimat ataupun peristiwa yang sudah berlalu atau yang terjadi di masa lampau, in a past gitu. Jadi kejadiannya itu udah berlalu gitu. Nah, for example, I went to Medan last week. Saya pergi ke Medan minggu lalu. Nah, jadi pergi ke Medannya itu minggu lalu gitu, dan dinyatakan atau diceritakannya itu sekarang gitu. Itu adalah contoh kalimat simple past tense. And another example is she washed the shoes yesterday. Jadi dia mencuci sepatu kemarin. Itu juga salah satu contoh dari simple past tense. Nah, next I will discuss about the formula of the simple past tense. Jadi rumus dari simple past tense ini adalah subject plus verb to plus object or complement. Nah, jadi unsur-unsurnya itu di situ ada subject, kemudian ada verb to, dan ada juga object or complement. Nah, so for the first one is subject. I know all of you know about subject. Jadi subjek itu ada beberapa macam. Seperti yang kita tahu, yang pada umumnya digunakan adalah I, you, they, we, she, it. This is a subject that usually we use in the sentence. Dan subject is not only I, you, they, we, she, it, but also someone's name or someone's profession gitu. Bisa juga jadi nama orang ataupun profesi orang gitu. Jadi profesi orang menyatakan bahwa misalnya, for example, doctor, teacher itu juga termasuk bisa digunakan sebagai subjek. Gitu. For example, Nadia talked to the teacher last morning. Nah, dalam kalimat ini yang berperan sebagai subjek adalah Nadia. Jadi Nadia yang berbicara dengan guru. Dia adalah pelaku dalam kegiatan tersebut. Gitu. Jadi subjek itu dalam bahasa Indonesia biasanya kita menyebutnya dengan pelaku atau siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut. And the second one, they wrote some sentences about past tense in the classroom. Nah, di sini yang berperan sebagai subjek adalah they. Okay, and next is verb to. Nah, we know verb adalah kata kerja, gitu kan? Kita tahu verb adalah kata kerja. But verb itu terbagi lagi menjadi dua. They are regular verb and irregular verb. Okay, I will discuss one by one. So, the first one is regular verb. Regular verb adalah kata kerja yang patternnya itu, bentuknya itu beraturan. Jadi perubahannya itu beraturan. Jadi verb itu dalam bahasa Inggris ada verb 1, verb 2, verb 3, and verb in. Nah, jadi maybe in Indonesia we know kalau misalnya kita mau makan. Nah, apa yang kita makan hari ini dengan apa yang kita makan kemarin itu kita sama-sama menyebutnya makan. Kegiatannya sama-sama namanya makan. But in English this is different. Why? Because ada perubahan kata kerja tadi. Jadi ada verb 1, verb 2, dan verb 3. So, if we eat today, we say that eat. But if we eat yesterday, we say that ate. Nah, itu tadi yang disebut dengan verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi dia ada perubahan-perubahannya yang berdasarkan waktu dan konteks penggunaannya gitu. Dan salah satunya adalah dalam simple past tense ini. Jadi regular verb tadi adalah kata kerja, verb yang memiliki perubahan kosakatanya itu beraturan. So, we just need to add END at the end of a word gitu. Jadi kita cukup menambahkan
ed, huruf ed di akhir kata tersebut. For example, I have some list about a regular verb. Call, called, called. And then enjoy, enjoyed, enjoyed. Travel, traveled, traveled. Wash, wash it, wash it. And then walk, walk it, walk it. And then try, try it, and try it. Gitu. Verb 3-nya juga try. Nah, jadi ini tadi yang disebut dengan regular verb. Dia tuh perubahannya beraturan. Contohnya dari call, itu berubah jadi called. Dan verb 3-nya juga jadi called. Jadi verb 2, verb 3-nya itu sama. Tidak ada perubahan huruf gitu. Cuma penambahan ed di akhir katanya aja. Jadi nggak ada perubahan seperti misalnya huruf vokalnya itu dihilangkan diganti dengan huruf vokal lain. No gitu. They are same gitu, mereka sama gitu, verb 2, verb 3 sama. Dan mereka juga punya satu arti, hanya saja mereka digunakan dalam penggunaan yang berbeda gitu, dalam konteks waktu yang berbeda. Dan yang kita gunakan dalam simple past tense ini adalah verb 2-nya. Contohnya kayak call, yang kita pakai adalah called gitu. Tapi penulisannya sama juga dengan verb 3-nya gitu. And next, irregular verb. Nah, irregular verb ini adalah kata kerja yang bentuk perubahannya itu berbeda daripada bentuk awalnya. Bahkan huruf vokalnya pun bisa aja berganti gitu. For example, sleep, slept, slept. Eat, ate, eaten. Read, read, read. Write, wrote, written. Fall, fell, fallen. Nah, ini adalah beberapa contoh atau list dari irregular verb. Nah, irregular verb ini dia patternnya berubah gitu. Jadi tidak hanya menambahkan ed, tapi ada penambahan huruf yang lain atau bahkan hurufnya itu digantikan dengan huruf yang lain gitu. So, how do we know if they are regular or irregular verb? Gitu. Jadi cuma ada dua cara. Yang pertama, we can see in the dictionary or we remember that. Jadi dua-duanya ini berkesinambungan. Kalau misalnya kalian mau untuk bisa nih tahu yang mana regular yang mana irregular verb, itu caranya ya cuma lihat di kamus gitu. We cannot create the regular or irregular verb. Kita nggak bisa ngasal-ngasal buat regular ataupun irregular verb. We should learn in the dictionary gitu. Kita harus lihat di kamus gitu. In the middle of the dictionary itu ada kertas yang memang dia itu beda warnanya di tengah-tengah kamus. Nah, biasanya di situ ada dituliskan list-list dari regular dan juga irregular verb. So we can see there gitu. Kita bisa lihat di sana yang mana termasuk regular and irregular. So if we read a lot the words, we will remember that. Next is object or complement. Ini adalah unsur terakhir dalam formula dari simple past tense tadi, dalam rumusnya gitu. Ada object dan juga atau complement, bisa disebut dengan complement. Nah, object or complement ini disebut sebagai keterangan ataupun pelengkap dalam kalimat. Dalam kalimat itu memang harus ada objek atau complementnya, karena kalau misalnya nggak ada, the sentence will wrong gitu, kalimatnya akan salah gitu ya. Jadi adverb itu yang biasa digunakan dalam simple past tense ini ada dua. Yang pertama ada adverb of time dan adverb of place. Nah, adverb of time ini itu adalah kata keterangan waktu. Yang biasa digunakan dalam simple past tense itu adalah kata keterangan waktu yang bentuknya itu lampau. For example, yesterday, last morning, last weekend, last week, last Sunday. Itu adalah contoh-contoh dari adverb of time gitu, kata keterangan waktu dalam bentuk lampau. And the second one is adverb of place. Nah, itu biasanya kita gunakan lokasi atau tempatnya gitu. Nah, contohnya untuk adverb of place, for example, my mother cooked a rice in the kitchen. Nah, jadi ibu saya memasak nasi di dapur. Nah, dapurnya itu jadi adverb of place gitu, kata keterangan tempatnya. Kegiatannya itu berlangsung di dapur. But in adverb of place, for example, my mother bought a fruit last Sunday. Jadi ibu saya membeli buah minggu yang lalu.
Nah, itu last Sunday-nya termasuk adverb of place gitu. Jadi itu perbedaan dari adverb of time and adverb of place. And next, if before we learn about simple past tense in the positive sentence, and now we learn about simple past tense in the negative sentence. Jadi dalam kalimat itu nanti dia ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat negatif itu kalimat yang menyatakan tidak terhadap suatu kejadiannya tadi gitu. For example, I did not go to school yesterday. Nah, itu adalah contoh kalimat negatif. Saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Nah, jadi itu untuk menyatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan gitu, yang dalam bentuk lampau gitu. Nah, itu salah satu contohnya. So the formula is subject plus did not plus verb 1 plus object or complement. Nah, jadi same as jadi ini sama seperti tadi juga, dia itu ada subject yang mana subject adalah pelaku, and then ada kata bantunya yaitu did not gitu. Dan setelah kata did not itu diikuti dengan verb 1. Nah, maybe you are confused why we know in the simple past tense we use verb 2, but why this is change to verb 1 gitu. Kenapa ganti lagi menjadi verb 1? Karena di sini udah ada kata bantu did not. Jadi kalau udah ada kata bantu did, yang otomatis did itu juga bentuk lampau, jadi verb 1-nya itu juga jadi verb 2-nya itu menjadi ke verb 1 lagi gitu. Jadi dia tidak bisa dua-dua kalimat kata kerja lampau di situ gitu, karena udah ada kata bantu did not, jadi nggak boleh lagi yang verbnya itu jadi verb 2 juga, jadi harus dibalikkan lagi ke verb 1-nya gitu, karena udah ada kata did tadi. And next, interrogative sentence. Nah, jadi interrogative sentence ini adalah kalimat tanya yang kita gunakan untuk menanyakan kejadian di masa lampau. Nah, the formula is did plus subject plus verb 1 plus object or complement. Nah, di sini juga memakai kata did. Hanya saja not-nya itu udah dihilangkan. Kalau di negatif tadi kita pakai did not, kalau di interrogatif karena dia kalimat tanya kita nggak pakai not-nya. Kita cukup gunakan did aja. Itu emang udah jadi rumusnya gitu. Jadi kalian perhatikan aja rumusnya dan ikutin rumusnya gitu. For example, did you enjoy the trip last weekend? Apakah kamu menikmati perjalanan minggu lalu? Nah, itu kan kalimat tanya ya. Nah, di sini verbnya juga tetap verb 1 gitu. Karena udah ada kata did tadi. Nah, jadi dalam simple past tense ini kalian cukup ingat kalau simple past tense itu adalah kalimat untuk menyatakan sesuatu yang udah lampau gitu. Dan selanjutnya kalian harus hafal rumus-rumusnya, the formula that I have explained just now gitu. Jadi yang udah saya jelaskan tadi itu you have to remember gitu. Jadi kalian harus mengingat rumus-rumusnya. Dengan begitu you can make the sentence, you can create the sentence. Then don't forget to read about the regular and irregular verb gitu, karena perubahan verb keduanya itu berbeda-beda gitu. Alright, so that's all my explanation, and I hope you are understand with this material. And if you are confused with some information about this material, please tell me in the classroom. So thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.